Baik. Jadi istilah-istilah yang kita pelajari di pelajaran al-adat itu ada 5. Yang pertama adalah al-adat Mufroda. al-mufrodah. Dalam bahasa kita ini namanya apa, Bu? Bilangan Satuan. satuan. Tapi bilangan satuan beda dengan bilangan yang di bahasa kita ya, 1 sampai 9. Tapi di sini adalah 3 sampai 10 ya. Dalam bahasa Arab bilangan satuan itu 3 sampai 10. Gitu ya. Saya ulangi di sini 3 sampai 10. Bentar. Nah, kemudian ada kaidah di dalamnya. Apa saja kaidahnya, Bu? Yukhalifu Al-adadu ya. Apa yang yukhalif? Al-adadu ya. al-adadu Al-adadu yukhaliful ma'dud. yukhaliful ma'dud. Mm-mm. Jadi bilangan itu menyelisihi ma'dud dari segi apa? Dari kiri wa ta'nits ya di dalam mudzakkar maupun Mu'annas. mu'annas gitu ya. Ini yang menyelisihi, bukan menyelisihi ini ya. Nakira ma'rifah enggak. Ini bukan na'tun wa man'ut, tapi di sini adalah tentang adat itu ya fokusnya ke mudhaf dan mudhafun ilaih di al-adat al-mufradah. Baik. Kemudian yang kedua kaidahnya apa, Bu? Setelah fokus ke adat, sekarang fokus ke ma'dud. Apa? Al-ma'dud majrurun. Al-ma'dudu Majrurun. yakunu yakunu jam'an dulu ya. Oh, Jamak jam'an majruran majrurun. majruran Mudhafun bil idofah. mudhafun bil idhofah ya. Mudhaf. Bil idofah. Jadi yang namanya ma'dud itu harus jadi jamak dan dia harus majrur. Majrurnya kenapa? Karena dia susunannya idofah. Idofah maksud di sini adalah dia menjadi mudhafun ilaih. Nah, kalau mudhafun ilaih berarti otomatis adatnya harus jadi apa? Mudhaf. Gitu Pak ya. Adatnya harus jadi mudhaf. Contohnya 5 mobil. Apa bahasa Arabnya 5 mobil? Su Khamsu say sayyaratin. sayyaratin. Gitu ya. Sayyaratin. 10 masjid. Apa, Bu? Asyaratu Asyaratu masjidin. masajidun. masajida ya. Masajidah. Masajidah. Jamaknya apa manoon nasrof jadi tidak boleh pakai tanwin dan tidak boleh kasroh ya. Majrurnya ini harokatnya kasroh bukan kasroh tapi apa fathah Fathah. karena dia tidak boleh kasroh sehingga diganti dengan fathah mamnuun nasrof ya. Jamak-jamak yang dia termasuk mamnuun nasrof, itu pasti dia jadi fathah ketika majrur. Paham tuh Najarian? Misalkan Ah, eh in 10 teman. Berarti apa, Bu? 10 teman. Asyaratu Asdiqo'a. asdiqoa gitu ya. Ya. Asyaratu Ya. asdiqoa. Selanjutnya, kita ke kaidah berikutnya atau istilah berikutnya yaitu apa? Al-adat Al-Murakkabah. al-murakkabah. Dari bilangan berapa, Bu? Dari bilangan 11 sampai 19. 6, 11 sampai 19. Baik. Ini juga dibagi dua, Bu ya. Ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama itu dari bilangan berapa, Bu? 11, 11 dan 12, 12, 12. Kelompok yang kedua 13 13 sampai sampai 19. 19. Kelompok yang pertama kaidahnya apa? Intinya adalah kedua bagian itu kan 11 dan 12 sampai 19 itu kan semuanya mempunyai 2 bagian ya, juz al-awal sama juz al-tsani. Juz al-awal wal juz al-tsani itu apa? Yuwafiqul Yuwafiqul ma'dud. ma'dud. Itu yang apa? Yang kelompok pertama 11 dan 12.
Nah, 11 dan 12. Jadi kalau madudnya mu'annas, adatnya harus ikut mu'annas. Dan dia harus apa, Bu? Mabniun alal Harus fathi. mabniun alal Gitu ya, fathi. mabniun alal fathi. Ini semua. Mabniun alal fathi ini berlaku untuk semua adat al-murakabah. Ini untuk semua ya. Mansubun mufrodun ya, Ustaz. Untuk madudnya, iya, mansub mufrad. Sahih, Bu, sahih. Jadi misalkan 11 bolpen, berarti apa? Ahada asyara qalaman, 12 buku. Nah, ifna asyara kitaban. Misalkan 12 mobil, berarti apa? Isna Ifna, asyarota ifnata ya. Ifnata asyrota. Isnata asyrota sayyarota. Saya rotan. Kemudian kembali ke kaidah berikutnya, yaitu ke kelompok 2 ya. Nah, apa kelompok 2? Juz al-awal 13 saja ya. Juz al-awal 13 sampai 19, juz al-awalnya harus apa? yukhali Yukhaliful ma'dud. ma'dud. Jadi 13 sampai 19 juz al-awalnya berarti ada angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, itu juz al-awal semua. Itu semuanya harus yukhalif ya, tidak boleh sama jenisnya, harus berlawanan dengan jenisnya. Misalkan 15 buku berarti apa? Khamsata asyara kitaban. Jadi juz al awalnya khamsata. Nah, jadi yukhalif. Karena kitaban itu adalah mufrad mudzakkar, maka harus pakai muannas juz al awalnya. Khamsata asyara kitaban. Gitu Bu ya. Kalau 19 masjid, apa Bu? 19 masjid. Tis Tis'ata asyara Asyara jidan. tis'ata masjidan. asyara masjidan. Masjidan. Sahih. Terus, kalau 18 jendela, Apa ya? Saman. Berarti Samaniyah. samaniyah. asyrota nafidat. Samaniyah. Samaniyah Hmm. asyrota nafidatun. Nafidatan. Nafidatan. Samaniyah nafidatan. Samaniyah Asyrota nafidatan. Baik. Ya, samaniyah asyrata. Masya Allah. Ya, samaniyah asyrata. Samaniyah asyrata. asyrota Nafidatan. nafidatan. Baik, kemudian ke kaidah berikutnya yaitu ke alfadul Al-fadul uqud. uqud. Apa yang dimaksud dengan alfadul uqud? Apa sih bilangan puluhan ya, Ustaz? Ya, bilangan puluhan. Nah, ini kaidahnya cuman itu aja ya. Yang penting maksudnya mufrad mansub gitu aja ya. Tidak ada sangkut paut dengan mudzakkar muannas. Nah, gitu kan? Jadi Iya. tetap aja khamsuna kitaban, khamsuna sayyaratan. Jadi nggak ada perubahan sama sekali. Yang terakhir apa Bu? Ini yang keempat ya. Berarti ada 4 ya. Tufah. Al-adat al-maktufah. Ini adat yang berlaku untuk apa? Semua kalangan adat yang ada wawul ataf ya, yang ada waw huruf wawnya. Itu dinamakan al-adat al-maktufah. Nah, yang kita pelajari baru bilangan satuan dan puluhan. Belum ada campuran ratusan. Belum ada campuran ribuan. Gitu Bu ya. Jadi kita baru belajar satuan dan puluhan. Misalkan 37 bolpen. Berarti apa Bu? Besar 37 bolpen. Berarti satuannya harus yukholif dari 3 sampai 9 ya. Kalau angka satuannya 1 dan 2, maka dia harus yuwafik. Itu masih dalam kategori kaidah yang al-adat al-mufrodah tadi Bu ya. Yukholiful ma'dud. Terus, gimana Bu 37 bolpen? Saba'atun Itu sab'atun sab'atun wasalasuna wasalasuna ko kolama kolaman.
Kolaman. 6 kolaman. Gitu ya. Nah, jadi mufrad mansub karena di sebelum ma'dud itu adalah adat al-fadul uqud. Ukhud. Gitu ya. Jadi kalau akhirannya adat al-fadul uqud atau akhirannya belasan, itu harus apa? Harus mufrad Mansub. mansub. Nah, kalau akhirannya ratusan gimana? Akhiran ratusan ya tinggal jadi mudhofun ilaih tanpa dijamakkan. Ya. Kemarin ya kita pelajari di semester 3, Bu ya. Yang pernah semester 3 ya. Bu Meta dan Bu Katika belum pernah ya. Tapi pasti pernah belajar ya. Nah, jadi yang di semester 3 itu misalkan 100 bolpen. Berarti apa? Mi'atu kolamin. Jadi tidak ada sangkut paut mudzakkar muannas, tinggal dijadikan mudhofun ilaih Ilaih. kalau akhirannya ratusan. Misalkan 100 ya ratusan dulu. 100 masjid. Jadinya apa, Bu? Mi'atu Mi'atu masjidin. masjidin. Mm-mm. Jadi kalau akhirannya ratusan harus jadi mudhofun ilaih madutnya dan dia tanpa dijamakkan tanpa ya, tanpa dijamakkan. Kemudian kalau misalkan 100 mobil, jadinya apa, Bu? 100 mobil. Tetap mi'atu ya. Mi'atu apa? Sayaratin. Sayaratin. Nah, mi'atu sayyaratin. Alhamdulillah. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke pelajaran yang ada di buku ya. Pelajaran 24. Sudah dibuka pelajaran 24? Kita mungkin hanya meroja saja di sini sampai bilangan 100 paling merojaan. Nah, al-adat gitu doang ya. Ahwalul adat. Nah, ini kita belum belajar 1 dan 2. 1 dan 2 ini kita anggap sebagai naktun ya, angkanya. Sehingga dia kaidahnya sama seperti naktun man'ut. Di sini sama-sama nakirah, maka dia sama-sama tanwin, sama-sama mudzakkar, sama-sama marfu. Tholibatun juga ya, sama-sama marfu, muannas dan dia nakirah. Jadi di sini kita simpulkan adat itu menjadi naktun dan ma'dud itu menjadi man'ut. Gitu ya. Paham tuh nazamnya? Ini berlaku untuk 1 dan 2. Ini kok kayak alif ya ini. Al-adada nih. Ini kayak alif ya. Alif sama 1 kayaknya kan sama. Kita kan satunya pakai ini kan. Ini kok satunya kayak alif. Gimana nih, Bu? Nah, jadi intinya di sini kalau bilangan 1 dan 2 itu seperti apa, Bu? Naktun wa man'ut. Ya, pilihan apa? Kalau ganda gimana? Sama kalau ganda tolibani itnani. Tolibani itnani, tolibatani natani. Jadi kalau manas ya ikut manas, mudzakkar ikut mudzakkar. Kemudian tandanya juga sama-sama alif ya tanda i'rabnya ya. Hmm. Jadi sama-sama nakirah kalau pakai al ya harus pakai al. Nih kita contohkan mau apa nakiro semua ya. Nah, nakiro semua. Ted, sampai sini ada pertanyaan? Ya, Ustaz. Jadi kenapa kok Ustaz gak dipelajari dari awal? Di sini memang di dalam kitab Durusul Lughah tidak secara terang-terangan karena memang kita menyebutkan benda yang mufrad itu sudah menunjukkan satu benda. Itu, Bu ya. Nah, makanya tidak diajari secara terang-terangan. Ya. Ya nggak, Bu Meta? Ya, Ustaz. Kalau ganda gimana? Iya, sama. Jadi ganda ini kalau ada benda, ada tambahan alif dan nun, itu sudah Sudah pasti. menunjukkan bendanya ganda Ganda. atau ada dua. Indi kolamani. Udah cukup. Adanya angka di sini, tambahan adat di sini hanya untuk penekanan saja. Paham tuh Najamian? Jadi hanya untuk penekanan saja di sini, ya. Baik. Nah, yang wajib itu adat yang 3 sampai 10 bahkan sampai seterusnya. Kalau 1 2 ini ya hanya sebagai penekanan saja. Mau ditambahkan adat boleh, mau tidak ditambahkan adat juga boleh. Boleh. Tapi yang wajib itu 3 sampai seterusnya.
seterusnya. Karena untuk menunjukkan adat yang paling spesifik. Iya, Bu ya. Nah, kalau kita sebutkan jamaknya ini adatnya berapa ini? Enggak spesifik. Ya memang banyak. Indi, aklamun. Nah, saya mempunyai beberapa bolpen. Aklamun, gitu kan. Nah, ini kan nggak spesifik angkanya berapa kan, Bu? Nah, jadi maka membutuhkan angka di dalam kalimat tersebut. Nah, kalau kita sebutkan indi kolamani, ini sudah spesifik belum, Bu? Sudah, berarti Udah. 2. Sudah, ya. Karena ada alif dan nun, tidak perlu dijelaskan apa, ditambahkan adat itu sudah menunjukkan katanya double atau bendanya ada dua seperti itu. Gitu ya. Nah, makanya ditambahkan kalau dari 3 sampai seterusnya itu ya harus ditambahkan angkanya atau adatnya gitu ya. Nah, ini sudah kita pelajari ya. Al-adat min salasatin ila asyaratin tukhaliful ma'dud. Nah, ini sudah kita pelajari. Nah, tinggal diulang lagi, Bu ya. Oh, ternyata kaidahnya seperti ini. Kalau adatnya, kalau madutnya mudzakkar berarti adatnya harus muannas. Salah satu, arba'atu, khamsatu, sittatu. Dan sebaliknya, kalau madutnya mu'annas, berarti adatnya harus mudzakkar. Salasu, arba'u, khamsu, sittu. Nah, ini sebaliknya. Nah, ini silakan dipelajari lagi. Udah kita pelajari ya. Langsung lanjut. Nah, yang penting kita praktek. Langsung, Bu ya. Kita langsung praktek. Nah, kita nanti langsung praktek setelah merojaah dengan buku ya. Nah, kita udah merojaah mandiri. Sekarang merojaah dengan yang ada di buku. Al-adadani, al-juz'ani, wafiqani, al-ma'dud. Nah, jadi di sini dua bilangan 11 dan 12. Apa kaidahnya? Nah, dia punya kaidah sendiri yaitu juz al-awal wal juz al-tsani yuwafiqul ma'dud. Nah, jadi kalau ma'dudnya kita perhatikan harus ma'dudnya dulu, Bu ya. Kalau ingin memahami suatu angka, kita harus pahami dulu makdutnya dulu. Nah, ini makdutnya mudzakkar nih, berarti semua adatnya harus mudzakkar. Ini untuk 11 dan 12. Nah, kita buktikan. Toliban kan makdutnya ahada asyara. Oh, ini makdutnya tolibatan, berarti ikut mu'annas semua. Ihda asyrota. Nah, gitu ya. 12 pun juga sama dengan kaidahnya dengan 11. Ifna asyara toliban. Karena taliban di sini mudzakkar, maka pakai ifna asyara. Kalau mau anas talibatan, maka pakainya harus ada taknya di belakang. Ifnata, ya kan? Sebelum alif ya. Maksudnya di belakang ini sebelum alif. Ifnata asyrota. Nah, ada taknya kan? Sehingga ini adalah mu'anas semua. Nah, kaidah yang keempat. Ini. Kaidah yang keempat dari bilangan 13 sampai 19. Al-juz al-awwal yukhaliful ma'dud wal juz al-tsani yuwafiqul ma'dud. Nah, kok ada angka 10-nya kenapa, Bu? Wal juz al-tsani maksudnya belasan ini, Bu ya. Angka 1. Angka 1 mesti. Maksudnya Al-juz angka al-tsani itu maksudnya angka 10-nya, satunya. angka 10-annya Hah? itu loh, Ustaz. Angka 10-nya yuafik kan. Angka 10. Iya, maksudnya kan ini Iya, kan ada 11, asyara. ya, Asyara. satuan. Satuan nama 10-nya itu. Belasannya maksudnya, Bu ya. Kan Iya, ada belas kan semuanya kan belasan. Nah, jadi di sini maksudnya belasan itu semuanya yuwafiqul ma'dud entah yang nomor 3 maupun yang 4 yang namanya juz al-tsani itu pasti yuwafiq. Kalau nomor 3 juz al-awalnya yuwafiq, kalau juz yang nomor 4 itu juz al-awalnya yukhalif. Nah, udah kita pelajari ya. Nah, kita lihat. Oh, ini Taliban mudzakkar berarti juz al awalnya harus mu'annas ya. Karena yukhalif salah satu asyara Taliban. Arba'ata asyara Taliban, khamsata asyara Taliban. Gitu kan? Nah, sedangkan yang maksudnya mu'annas, maka juz al awalnya harus mudzakkar. Nah, juz ini tetap sama-sama mu'annas ya. Salasa asyrota tolibatan, arba'a asyrota tolibatan, khamsa asyrota tolibatan. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, al-adat amr raqabah min 11 sampai 19 mabniyatun al-fathi al-juz'ain. Nah, jadi semua akhirannya itu harus diakhiri dengan fathah yang mabni. Fathah yang tidak bisa dirubah-rubah. Fathil Juz'ain ya. Nah, jadi mabni al Fathil Juz'ain. Karena memang dua
bagian ini selalu mabni di atas fathah. Gitu ya. Mabni di atas fathah. Sampai sini ada pertanyaan? Tentang kaidah nomor 4. Nah, kalau nggak ada, kita ke kaidah nomor 5. Kaidah nomor 5. Dari bilangan 20 puluhan ya. Ini saya jelaskan Al-Fadhul Uqud kemarin dan tadi barusan. Al-Fadhul Uqud 20, 30, bahkan sampai 90. Tadi bisuratin wahidah ma'am mudzakkar wal muannatsi. Jadi di sini dibentuk dalam satu bentuk saja. Maksudnya tidak berpengaruh di mudzakkar dan muannas. Jadi nggak ada pengaruhnya mau makdudnya mudzakkar mau makdudnya muannas. Jadi al-fadhul uqudnya tidak akan berubah bentuk. Maksudnya berubah bentuk apa? Ya nggak ada lafadz muannas mudzakarnya gitu. Nah, beda sama salah satu tadi atau salah satu tadi kan. Kalau 13 kan salah asyrota. Kalau untuk madud yang mu'anas. Kalau untuk madud yang mudzakkar menjadi salah sata. Ya kan? Jadi salah sata ini bisa menjadi salah sata. Beda sama yang ini. Isruna, gimana mu'anasnya? Nggak ada. Gimana mudzakarnya? Ya udah ini aja. Satu surah sah saja. Satu bentuk sah saja. Makanya di sini mau mudzakkar mu'anas, ya bentuknya gitu-gitu aja. Isruna saja. Nggak ada yang lain. Paham tuh Najamian? Al-Fadhul Nah, Uqud. Intinya tidak ada pengaruhnya di dalam mudzakkar muannas. Jadi cuma satu bentuk saja setiap angkanya. Gitu Bu ya. Nah, jadi dari 20 sampai 90 ya. Ini sudah ada contohnya di sini. Nah, nanti ketika latihan boleh sambil buka-buka nggak apa-apa Bu ya. Jadi buka kamus apa ini? Kamus kaidah angka-angka ya. Kamus kaidah angka-angka. Nah, setelah itu al-alfat al-maktufah atau al-adat al-maktufah gitu ya, sama aja ya. Al-adat al-maktufah atau al-alfatul maktufah dari 21 sampai 99. Maksudnya apa? Ini selain yang puluhan genap ya seperti 20, 30, 40. Nah, ini harus ada angka satuan saja. Ini sebenarnya al-alfat al-maktufah ini tidak di 21 sampai 99 ya sebenarnya. Tapi bahkan sampai ke ratusan, kalau dicampur dengan ratusan, dicampur dengan ribuan, bahkan puluh ribuan, bahkan ratus ribuan, bahkan sampai apa Bu? Setelah ratus ribuan, ya udah sampai jutaan. Gitu Bu ya. Yang penting apa? Yang penting ada wawunya yang di sini ya. Jadi yang penting ada wawunya. Tapi nggak apa-apa nih dijelaskan hanya berlaku untuk 21 dan 99 sebenarnya ya. Yang penting ada wawunya ya. Di sini al awal akal ada di mufradah wal juz tsani yati bi suratin wahidah. Nah, jadi maksudnya adalah juz al awal ini adalah bilangan satuan, dia kaidahnya sama seperti al adat al mufradah yang mana yukhaliful ma'dud saja Bu ya. Ingat, hanya di yukhaliful ma'dud saja. Jadi semuanya tidak pakai maksudnya semuanya tidak jadi mudhof tapi harus pakai tanwin karena dia bukan mudhof. Kalau bukan mudhof berarti dia harus pakai tanwin. Tapi kalau al-adat al-mufradah pada umumnya, dia tidak pakai tanwin. Kenapa? Karena dia sebagai mudhof. Salah satu kutubin, satu kola apa akalamin. Nah, ini karena mudhof dan mudhof nilai. Tapi kalau di sini pakai tanwin semua, kenapa? Karena angka satuan di sini tidak menjadi mudhof sehingga harus ditanwinkan kecuali bilangan dua. Memang dari dulu kalau bilangan dua itu tidak boleh pakai tanwin. Ya enggak, Bu? Nah, jadi ada wahidun, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, samaniyatun, tis'atun. Ini bilangan satuannya harus pakai tanwin. Karena bahkan sebagian yang sudah mendalami ilmu bahasa Arab ketika menyebutkan angka 21, 22, 23 itu terkadang kok ya, bahkan hampir setengahnya 50% itu masih ada yang salah. Kenapa? Karena sudah terbiasa di al-adat al-mufrodah. Di al-adat al-mufrodah tanpa tanwin, di sini ikut tanpa tanwin juga. Ini yang kesalahannya di situ, Bu ya.
Jadi sebagian berkata arba'atu wa isruna. Betul atau salah, Bu? Arba'atu wa isruna. Salah. Salah. Salah ya, yang betul apa? Arba'atun Ba'atun. wa isrunan. Yang betul arba'atun, Bu ya. Pakai tanwin. Seperti itu. Tapi biasanya kalau Jadi di bahasa sini, ya, bahasa hari-hari biasanya dimatiin semua ya Ustaz ya, kayak model ya arba'ah wa itu isrun gitu. kendalanya di situ juga. Karena sering ditaskin, kita nggak tahu harokat asli dari tak tersebut. Nah, memang mentaskin itu lebih selamat, ya kan? Tapi dia nggak tahu hakikat harokatnya. Jadi ini yang perlu dipelajari, Bu ya. Gunanya belajar nahwu apa? Ya kita harus tahu Harokat apa akhir tanda tadi. akhirannya. Akhir. Memang lebih selamat sih. Tapi kan kalau suatu saat dia dibutuhkan dibaca gimana? Masa harus ditaskinkan selamanya? Kan enggak. Ya enggak, Bu? Ya. Nah, jadi seperti ini. Ya. Jadi harus pakai tanwin kaidahnya. Dan kaidah yang mengikuti al-adat al-mufradah hanya di mana, Bu? Yukhaliful ma'dud saja, Bu ya. Nah, jadi di sini kalau juz al-awal itu harus yukhalif. Kalau madudnya mudzakkar berarti juz al-awalnya harus mu'annas. Ini berlaku dari 3 sampai 9 Bu ya. Ingat, 3 sampai 9. Tapi kalau angka satuannya 1 dan 2, maka dia tetap yuwafik. Nah, dilihat. 1 dan 2 itu yuwafik. Wahidun wa isruna taliban. Taliban mudzakkar, mudzakkar. Wahidun mudzakkar. Ya kan, Bu? Ya. Isnani juga. Ihda wa isruna tolibatan, ya kan? Tolibatan mu'anas, ihda juga dia adalah angka mu'annas. Isnani wa isruna toliban, toliban mudakar, maka di sini isnani ikut mudakar, awalnya ya. Jadi berlaku hanya di 21, 22, mau yang mudakar, mau yang mu'anas, jadi harus yuafik dua-duanya. Ya, karena di sini ala adat al-mufradah juga 1 dan 2 adalah yuafik kan. Juz al-awal kan. Seperti itu. Tapi yang angka 3 sampai 9 mau dia depannya 3 atau 4, mau depannya adalah al-fadul uqud salasuna atau arba'una. Yang penting angka di yang sebelah kanan itu kalau 3 sampai 9 itu harus yukholif ya. Madudnya ini mudakar berarti juz al awalnya harus mu'annas salah satun ya, bahkan sebaliknya. Oh, ini madudnya mu'annas, juz al awalnya harus mudakar ya, salasun ya, wa isruna talibatan. Paham tuh jami'an? Ini berlaku untuk 31 sampai 39, berlaku untuk 41 sampai 49, berlaku untuk sampai 91 sampai 99. Tinggal diganti alfadul ukutnya saja kan. Kalau setelah ini ada isruna, ada arba'una, ada wa khamsuna, wa situna, wa sab'una, wa samanuna, wa tis'una. Sampai wa tis'una ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kaidah nomor 6. Kita nggak bacakan satu-satu ya, karena insya Allah semuanya udah paham. Kita harus nonton dulu. Nanti kalau latihan nggak tahu nanti. Kita buktikan dengan latihan ya. Siap Bu ya? Siap. Sudah Bu? Angka 6. Ya. Kaidah nomor 7. Sekarang bilangan ratusan. Nah, ini kita bilangan ratusan ini baru 100 saja Bu ya. Belum sampai 200, 300, 400 sampai 900 kita belum belajar. Sekarang kita pelajari di semester ini, semester 5. Gimana bunyinya kalau 200? Nah, coba dilihat. 100 dan 200 itu cuma satu bentuk saja. Ya, maksudnya mau ma'dudnya mudzakkar, mau ininya mu'annas, itu satu bentuk saja. Bisuratin wahidah. Jadi nggak ada tambahan angka di mi'ah. Ya, walaupun 200 tidak ada mi'atanis natani. Nggak ada kan. Jadi
Ya cuman satu bentuk saja, mi'ata tolibin. Kenapa nunnya hilang Ustaz? Kan seharusnya 200 mi'atani. Ada yang tahu Bu penyebabnya apa? Itu kan karena Mi'atani seharusnya. karena Karena kan apa? diidofahkan. Begitu diidofahkan, nunnya Mm-mm. hilang. Ya, jadi ini kaidah sebenarnya kaidah masuk ke pelajaran semester 6 ya. Hmm. Akhir-akhir semester 6. Nah, jadi di sini semua isem ya, semua isem, nggak hanya adat saja Bu ya. Semua isem kalau ada musanna yang jadi mudhof, ni-nya harus hilang. Apa Bu? Nunnya harus Hilang. hilang. Ni. Ini udah jadi kaidah seluruh isem. Bukan adat saja Bu ya, tapi seluruh isem. Paham tuh Najamian? Nah, Nah, di sini mi'ata saja, mi'ata. Zat, kalau di Isna dan Isnata gimana? Nah, ini memang bukan idhofah susunan, yang memang tarkib ya. Kalau sudah menjadi tarkib ya asalnya seperti itu. Nggak ada kaidah ini mudhof, ini mudhofun ilaih, nggak ada. Nah, itu sudah morokab, sudah tersusun dari sananya. Itu untuk al-adat al-murokabah. Ya kan, nggak ada ninya kan Bu? Isna sama isnata nggak ada ninya kan? Ada ya, nggak Bu? ya, Nah, alasannya itu bukan karena mudhof ya. ya. Nah, tapi karena memang sudah terbentuk, sudah tersusun dari sananya, yang mana dia mabniun, yang mana enggak. Sebenarnya itna sama isnata bukan mabni ya sebenarnya. Yang penting sudah terbentuk dari sananya. Paham tuh Najamian? Nah, hmm. Nah, Itu jadi untuk benar. bilangan 100 dan 200 ada pertanyaan nggak, Bu? Jadi nggak ada perubahan di sini. Nggak ada tambahan angka sebelum ratusan. Nah, khusus nomor 8. Nah, ini kaidah nomor 8, 300 sampai 900. Gimana kaidahnya? Al-adat min 3 ila 9. Nah, maksudnya 300 ya. 300 bilangan tiganya. Sama bilangan 9 ya. Mudhofan mudhakarin mudhakaron daiman walaf dumiatin majrurun bil idhofah. Nah, jadi angka 3 sampai 9-nya ini itu harus jadi mudhof dan dia harus mudhakar. Itu daiman. Kenapa daiman, Bu? Karena mudhofun ilaihnya dia mu'annas. Mi'ah. Kata mi'ah itu mu'annas. Jadi seakan-akan dia mengikuti kaidah al-adat al-mufrodah. Bisa dipahami di sini? Ya. Nah, jadi seakan-akan dia mengikuti adat apa, Bu? Al-adat al-mufrodah. Tapi di sini tidak ikut jamak ya. Mi'ah nggak bisa dijamakkan. Kata mi'ah di sini tidak bisa dijamakkan. Yang seharusnya jadi jamak, tapi khusus mi'ah itu tidak bisa dijamakkan. Gitu ya. Nah, makanya di sini yukholiful ma'dud kan. Salatu mi'ati, arba'u mi'ati, ya kan. Karena mi'ah itu adalah mu'anas, maka bilangan angka 7, bilangan angka 4 sampai angka 3 sampai 9 itu harus mudzakkar dan dia sebagai mudhof. Dan kata mi'ahnya harus mudhofun ilaih. Ya, itu Bu ya. Kata mi'ahnya harus apa Bu? Mudhofun ilaih. Tep. Nah, saya belum menjelaskan tentang penulisannya Bu ya. Ini yang mi'ah. Nggak afdal kalau tidak membahas tulisan mi'ah. Mi'ah itu ada dua versi. Ada yang pakai alif, ada yang tidak pakai alif. Menurut Ibu lebih benar yang mana? Coba Bu Meta atau Bu Heni. Mana? Kanan nomor kiri Bu? Yang kiri harusnya Ustaz. Kiri. Kalau Bu Heni, kanan nomor kiri Bu Heni. Sama Ustadz kiri kayaknya. Iya, ya. Dua-duanya boleh dipakai Bu ya. Nggak tahu mana yang paling benar nggak tahu. Intinya dua-duanya boleh dipakai. Kalau Tapi mi'ah yang yang paling kanan, sering yang ini kanan ya untuk Ustaz. di Yang paling mi'ah sering yang kan yang kanan kanan. itu di Al-Quran. Ini khusus di Al-Quran. Biasanya banyaknya di Al-Quran. Kalau yang kiri itu di uang real itu pakainya kiri. Sudah jadi bahasa baku atau tulisan baku di dalam bahasa Arab di sana. Di sana. Ya nggak tahu Bu ya. Kalau di selain Arab Saudi nggak tahu ya. Tapi yang saya tahu dan teman saya ada orang yang tinggal di Arab Saudi itu katanya memang mi'ahnya pakai yang kiri. Nah, tapi ini ya adalah berpengaruh di tulisan Bu. Berpengaruh di tulisan.
Kalau ibu milih yang kanan pakai alif itu harus disambung tulisannya. Antara 300 sampai 900 itu angka 3 sampai 9-nya harus disambung dengan mi'ahnya. Gitu Bu ya. Bisa dipahami di Ya. sini? Ya. Salatu mi'ati, arba'u mi'ati. Nah, kalau yang tidak pakai alif, nah, yang di ini mi'ah yang kiri itu harus terpisah sebaliknya. Berarti kalau salatu mi'ati gimana? Ya dipisah aja. Salatu sendiri, mi'ati sendiri. Ini adalah pengaruh dari, nah ini yang diajarkan dosen saya dulu kayak gini. Salatu mi'ati tolibin. Jadi berpengaruh di tulisan. Nah, di sini saya nggak mewajibkan ibu harus pakai yang alif atau harus tidak pakai yang alif. Yang penting tulisannya harus benar. Gitu, Bu ya. Mau milih yang pakai alif boleh, milih yang mau milih yang nggak pakai alif juga boleh. Tapi harus terpisah konsekuensinya seperti itu. Paham Najamian? Nah, tapi itu Gitu Ustaz, ya. apa Hmm. yang mi'ahnya itu selain mudhofun ilaih dia mudhof juga untuk yang tolibin ya Ustaz? Untuk ma'dudnya ya? Oh, naam. Sahih. Ini kalau ada ma'dudnya ya. Ini berlaku kalau ada ma'dudnya. Ya, jadi dia selain mudhofun ilaih juga harus jadi mudhof karena ada mudhofun ilaih yang lain yaitu Ma'dud. ma'dudnya. Gitu Bu, sahih. Kalau nggak ada ma'dudnya gimana Ustaz? Nah, gimana Bu? Ya harus tanwin Harus tanwin kan? ya. Ya, kalau sumiatin, arba'u mi'atin, khamsu mi'atin. Kalau nggak ada ma'dudnya. Tapi kalau ada ma'dudnya, dia harus jadi mudhof. Karena ini terakhirnya adalah kata mi'ah. Berarti kaidahnya apa kalau terakhirnya kata mi'ah? Atau bilangan mi'ah? Ya berarti harus mufrad majrur ya seperti kaidah mi'ah pada umumnya. Gitu Bu ya. Jadi maksudnya selalu mufrad majrur dan tidak ada pengaruhnya sama mudzakkar muannas. Karena angka salasu arba'u angka yang paling kiri ini itu dia ya cuman berpengaruh di mi'ah saja. Ya mi'ah itu selamanya muannas maka ya angka 345-nya selamanya juga harus mudzakkar tanpa melihat maksud yang asli ini. Tolibah, tolibun, apa tolibin sama tolibatin tanpa melihat maksud yang asli. Gitu Bu ya. Ya. Bisa dipahami di sini? Nah, Masya Allah, gak kerasa, udah jam 9 aja. Lanjut gak Bu? Sampai ribuan dulu ya. Sampai ribuan, habis itu kita tutup. Kemudian kita lanjut lagi hari Jumat. Nanti mungkin kalau udah selesai baru kita latihan terus selama 2 sampai 3 pertemuan ya. Jadi kita satu pertemuan tuh isinya latihan aja. Karena angka ya, angka-angka harus bisa mendikte angka bahasa Arab atau terbilang ya, terbilang dengan bahasa Arab. Bilangan ratusan ada yang ditanyakan Bu? Bilangan ratusan 300 sampai 900. Intinya angka tersebut yang paling kiri 3 4 5 sampai 9 itu harus mudzakkar Bu ya. Kenapa harus mudzakkar? Karena ya memang kita menganggap mi'ah itu sebagai makdudnya, ya kan? Menganggap saja, dianggap saja. Nah, kalau makdudnya, kalau mi'ahnya mu'annas ya maka angka 3 sampai 9-nya harus mudzakkar tanpa melihat makdud yang asli, tolibin sama tolibatin gitu. Gitu Pak ya, sudah bisa dipastikan. Ustaz, kalau nggak ada madutnya juga seperti ini. Kalau ada madutnya pun misalkan tolibin saja. Ya udah, tetap salah. Sumi'ati tolibin, arba'u mi'ati tolibin. Kalau misal madutnya tolibah gimana? Ya sama aja. Salah sumi'ati tolibatin sampai tis'umi'ati tolibatin. Gitu ya. Jadi nggak berpengaruh sama madut yang asli di paling belakang yaitu tolibin sama tolibatin. Coba, karena sudah belajar ratusan, kayaknya kita kalau nggak langsung latihan dulu, nggak afdol ya. Saya harus praktekkan dengan ratusan puluhan satuan, biar lebih menyicil ya. Siap Bu, mungkin waktunya 5 menit sampai 10 menit saja nggak apa-apa. Tambahan waktu ya, injury time. Saya sediakan papan tulis, nanti silakan disebutkan adatnya. Ya, misalkan saya sebutkan 500
Kita harus tahu penyebutan angkanya dari mana dulu harus tahu ya. 579 mobil. Gimana Bu penyebutannya? 579. Nah, 579 mobil. Jadi kita sebutkan yang angka paling kiri dulu Bu ya, yang besar dulu. Karena memang paling banyak orang Arab ya seperti yang tapi di Durus Lugo kayak yang bisa dua-duanya ya kalau di kitab Durus Lugo. Kalau Bu Meta dulu belajarnya gimana Bu? Dari yang puluhan dulu atau Dari yang ratusan dulu, Ustaz. Dari yang Insya tapi Allah. diajarin juga dari yang belakang. Jadi Hmm, misalkan dari kita yang sebut kanan ya, dari yang ah, terkecil Bu ya. ya Masya Allah. disebut sembilannya dulu, Tapi kalau terus untuk kita untuk pemula kayaknya kalau langsung dua-duanya nanti bingung. Kita dari yang seperti yang kita terbilang bahasa kita yaitu dari bilangan besar Bu ya. Kalau dari bilangan kecil kayaknya susah nanti. Gitu aja Bu ya. Ya, Nah, Ustadz. kita belajarnya satu aja nanti biar nggak bingung. Siap Bu? Hmm. Oh, satu aja masih bingung apalagi diajarin dua. Iya kan? Memang. Menurut Betul, pengalaman saya Ustadz. gitu. tapi kan tetap aja Lima. Ustaz 500-500-nya kita bilangnya kan khomsumi'ah. Tapi nanti yang ini Tapi nanti sembilan. berpengaruh di kaidah terakhirnya, Bu. Dia Iya, di terakhirnya ini bilangan yang mi'ah sembilannya atau bilangan sembilan. al-fadul uqud. Nah, ini berlaku sangat berpengaruh banget ya, sangat berpengaruh banget. Walaupun memang secara di tengah-tengah ya sama aja di tengah-tengahnya, tapi untuk kaidah madutnya ini yang beda, ya Iya, kan? iya. Nah, karena kaidah madut itu menurut siapa yang paling terakhir adatnya gitu. Jadi pahami, Bu ya? Oh, ya, Jadi ya, kita ya, ya. ambil kaidah yang paling mudah ya, yaitu yang biasa kita sebutkan terbilangnya yaitu dari besar ke kecil, gitu ya. Walaupun ada perbedaan sedikit, ya, perbedaan sedikit. Nah, jadi yang kita terbilang kan yaitu angka 5 dulu, baru 9, baru 9 7. baru 7. Nah, gitu urutannya. Ya, kalau bahasa Indonesia kan urut dari 5, 7, 9. Ya kan, 579. Ya kan, Iya. urut. Tapi kalau dalam bahasa Arab, itu 5 pertama, 9 kedua, baru ketiganya 70. Gitu. Berarti ini masih tetap nanti makdudnya itu ikut yang paling kiri ya Ustaz ya. Berarti dia jadi mudhofun ilaih gitu ya. Oh, enggak. Enggak dong. Ikut yang Pak paling Anis ya, belakang. Ustadz ya. Ikut Nanti yang paling paling belakang kan kanan. ketiga. Paling Yang kanan. belakangan ketiga. Ketiga ini kan angka Iya, 7, iya. Bu. 70. Berarti mengikuti Al-Fadul Uqud. Berarti saya Hmm. rotan, bukan Saya saya rotan rotin. berarti. Saya rotan. Nah, jadi gimana? Coba kita terapkan. Gimana? Khomsu Om Satu Sumiati mi'atin. wa Tisat. Iya. Oh, Wah. pakai wa ya. wa 9. tisun Apa, Bu? Tis'un Watis apa tis'atun? tisun sabar wa tisun wa Tis'un. sabun Watis'un. Wasab'u. tisun Wasaba'una. Kok Wasab'una. saba'un doang? sabun Wasab'una Saba'una sayyaratan. saya saya rotan. rotan. Mudah Bu ya? Mudah. Saya rotan gitu ya. Homsu mi'atin watis'un wasaba'una. Sabuna Hmm, saya rotan. saya rotan. Jadi dia ma'dud ini kaidahnya mengikuti apa? Mengikuti kaidah yang sebelumnya itu apa? Ya, kalau sebelumnya satuan misalkan. Coba sebelumnya satuan ya, misalkan 508 mobil. Coba. Enggak 500, 700 deh. 708 mobil. Berarti gimana kaidahnya? Saba sab'u mi'atin Nah, kita sebut sab'u mi'atin dulu. Sahih. Wa sama wa ni. samani
Wasamani. Ikut kaidah al-adat al-mufrodah karena di belakangnya angka satuan. Ya, Iya, berarti berarti apa? sayarotin. Sayarotin. Gini Bu ya. Ya. Bisa dipahami di sini? Ya. Sab'umi'atin wa thamani sayyaratin. Jadi kaidah madud tergantung sebelumnya itu angka apa? Al-fadul uqud kah? Atau al-adat al-mufrodah kah? Atau al-adat al-murokabah? Kalau al-adat murokabah kan sama dengan yang apa namanya? Sama dengan yang al-fadul uqud kan? Yaitu mansub mufrad. Misalkan belasan kita, belasan coba. 316 buku misalkan, 316 buku. Gimana, Bu? 316 buku. Salah 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 sumiatin. salah sumiatin. 16 apa, Bu? Buku ya. Wasit Oh, 16. Tata. Ingat, belasan harus mansub mabniun al-fathi. Wasit tata asyara kita ban. harus mufrad mansub ya, karena belakangnya adalah bilangan belasan. Wasit tata asyara kitaban. Gimana, Bu? Masih bingung nggak? Nah, ini baru ratusan nih, Bu. Belum ketemu ribuan nih. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita satu lagi, latihan satu lagi. Ini yang marfu semua dulu ya. Nanti kalau sudah lancar marfu'nya, tinggal kita latih lagi dengan majrur maupun mansub langsung ya. Majrur, mansub. Nanti kalau udah lancar sampai ribuan. Coba, misalkan belasan lagi deh. 615 bolpen. Gimana, Bu? 615 bolpen. Apa? Tumiatin. Tumiatin, ya betul. Homsata. Khamsata. Wa khamsata asyara. Wa khamsata asyara. Kolaman. Kolaman. Sahih. Mudah kan, Bu? Bukan Paling terakhir deh. aklaman, Ustaz. Enggak. Kolaman. Oh iya, betul. Mufrad mansub. Iya, Mufrad. Enggak boleh jamak. Enggak boleh jamak. Kalau mansub harus mufrad. Ya, Kalau betul. majrur ada yang jamak, ada yang mufrad ya. Nah, kalau mansub itu udah pasti mufrad. Enggak ada keadaan yang lain ya. Ya. Sekali lagi. 980 coba. Gimana nih? Tis'umiatin. Masjid 980 masjid. Tis'umiatin samanu wasamanuna masjidan. Ahsantun jami'an. Insyaallah. Udah gampang, Bu ya. Alhamdulillah. Jadi ada yang akhirannya al-fadhul uqud, ada yang akhirannya satuan, al-mufradah, ada akhirannya akhiran angka, Bu ya, yang saya maksud. Ada yang akhirannya adat al-murakabah. Nah, ini mempunyai kaidah. Ini berpengaruh di makdudnya masing-masing ya, berpengaruh di makdudnya masing-masing. Barakallahu fikum jami'an. Mungkin yang kita pelajari itu dulu saja. Kita besok insya Allah langsung masuk ke ribuan sampai kita selesaikan yang ada di buku insya Allah. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nakhtatim darsana bil hamdalati. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naqra doa kafaratal majlis.